Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Lianto, instruktur program Pejuang Data. Ini adalah video kedua dari kelas dasar Pejuang Data 2.0. Nah, di video ini setelah kita kemarin membahas tentang apa itu data science. Nah, di dalam program ini kita akan menggunakan tiga platform yang penting untuk dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebenarnya ada satu lagi sih R gitu, tapi saya coba bahas untuk Google Colab, LinkedIn, dan GitHub. Oke, lanjut aja. What is Google Colab? Gitu. Apa itu Google Colab? Atau disingkat Colab gitu ya, dari Collaboratory, adalah versi online dari Jupyter Notebook. Nah, kemarin saya sudah singgung dikit tentang apa itu Jupyter Notebook, yaitu sebuah software untuk nulis pemrograman Python gitu yang mengintegrasikan antara teks, gambar bahkan, dan juga coding dalam satu dokumen interaktif. Jadi sangat gampang sekali untuk kita belajar pakai itu gitu. Nah, ini versi online-nya disediakan oleh Google. Bahkan kalau Jupyter itu sangat tergantung sama PC yang kita gunakan. Nah, kalau kita pakai Colab ini, kita bisa akses namanya GPU dari Google, teman-teman, Graphic Processing Unit. Jadi kalau teman-teman mau pakai, kalau nggak salah nih ya, komputer dengan RAM 16 GB lebih, terus ada GPU-nya itu berapa giga gede gitu. Nah, itu teman-teman bisa pakai for free gitu. Secara cloud tentu harus terkoneksi internet, tetapi itu akan sangat membantu kalau kita melakukan deep learning atau pembelajaran dengan data yang besar, kemudian menggunakan teori yang mendalam yaitu deep learning, atau mungkin nanti kita fokus ke neural network gitu. Nah, yang lain lagi kita bisa sharing itu dengan lebih mudah teman-teman kalau pakai Google Colab. So kita langsung poinnya aja. Apa sih keunggulannya Google Colab? Kenapa saya pakai Google Colab? Kenapa nggak pakai yang lain? Pertama, kita nggak perlu install. Kalau pakai Jupyter, teman-teman mungkin harus install Anaconda, teman-teman harus install Python gitu. Nah, Colab ini bagi teman-teman yang baru belajar, udah buka Google Collaboratory, collab.research.google.com, dah kita dapat dokumen notebook Colab-nya kayak gitu. Kemudian akses gratis ke GPU. Lagi-lagi kalau kita mau melakukan komputasi yang tinggi, kita harusnya butuh laptop atau komputer yang resource-nya tinggi, kita bisa pakai itu for free asal ada internet ya gitu. Kemudian adalah berbaginya dengan mudah, sharingnya dengan mudah. Apalagi ini kita untuk pendidikan ya, kita sharing mungkin khusus untuk kita saja, khusus untuk email UAD, maka ya Google Colab ini salah satu fasilitas dari Google yang akan sangat baik kalau kita bisa manfaatkannya dengan baik kayak gitu. Oke, terus tampilannya seperti ini di Google Colab. Nanti kalau teman-teman yang belum pernah ya, dan ini karena kelas dasar gitu, nanti saya biasanya akan sharing dalam bentuk notebooknya seperti ini. Saya akan bikinkan header, kemudian saya juga bikin daftar isi di sini. Ada header image, kemudian ada header, ada sub header kayak gini. Jadi nanti teman-teman akan mudah untuk mempelajarinya. Seperti teman-teman buka web kayak gitu. Terus nanti ada kodenya yang bisa teman-teman running dan rubah-rubah di situ, eksperimen di situ. Ini tampilan Google Colab-nya. Kemudian yang kedua, LinkedIn. Apa sih itu LinkedIn? LinkedIn itu ya sosial media, sama seperti Facebook, sama seperti Twitter, sama seperti mungkin sosmed yang lain, Instagram gitu. Tapi ini khusus untuk profesional. Ya, jadi nggak tepat juga kalau di LinkedIn teman-teman sharing, saya lagi liburan nih gitu, atau mungkin sharing-sharing apa gitu. Ini khusus untuk profesional teman-teman. Nah, LinkedIn ini digunakan untuk orang nyari pekerjaan, untuk perusahaan nyari orang-orang yang dia cari gitu, untuk sharing profil kita, skill kita, apa yang sudah kita pelajari, profil digital kita di LinkedIn itu, sehingga kita pantas untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minat kita, yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi tentu kalau kita yang namanya sosial media, nanti juga akan menghubungkan dan memperkuat hubungan kita. Jadi nanti kita akan connect ke orang-orang, misal teman-teman mau connect sama data scientist Gojek gitu, teman-teman bisa cari terus connect di situ. Tinggal nanti di apply atau tidak gitu ya, di accept atau tidak kayak gitu. Tampilannya seperti ini. Ini LinkedIn saya, teman-teman nanti bisa connect ya ke akun saya. Nanti saya demokan bagaimana cara membuat akun dan menggunakan LinkedIn ini. Singkat saja, teman-teman yang penting bisa bikin dan bisa posting gitu.
Termasuk nanti statusnya teman-teman akan diganti di sini, headline-nya itu sebagai Student Researcher at Pusat Studi Data Science Matematika UAD. Nah, kalau saya di sini saya masih menggunakan headline yang lama, yaitu Researcher at Pusat Studi Data Science Matematika UAD. Nah, ini tampilannya ya mirip dengan Facebook kan gitu. Oke, kemudian GitHub. Apa itu GitHub? GitHub adalah manajemen proyek dan sistem versioning kode sekaligus platform jaringan sosial yang dirancang khusus untuk bagi para developer atau programmer, termasuk kita data scientist gitu. Karena kita kan pakai Colab, kita pakai Python, kita pakai R, kita juga developer sebutannya gitu, developer di bahasa pemrograman itu teman-teman. Nah, secara sederhana gini, saya akan menjelaskan yang sepemahaman saya aja. Kalau kita ngoding, pasti kita ada ngedit kan, ada versi A, versi B, dan itu akan selalu kita perbaiki. Nah, untuk nyimpan itu, kita butuh namanya suatu tools, yaitu untuk versioning. Nah, GitHub itu bisa melakukan itu, teman-teman. Jadi memang GitHub itu khusus untuk menyimpan kode-kode yang kita buat, gitu. Nah, nanti ada beberapa istilah seperti commit, ada fork, ada branch. Itu nanti kita akan belajar di video selanjutnya tentang GitHub ini. Tapi intinya GitHub ini khusus untuk teman-teman sharing coding teman-teman yang sudah kalian buat, sharing project-project yang kalian buat gitu. Misal project visualisasi data, project machine learning, project artificial intelligence, teman-teman bisa sharing di situ, bisa bahkan dikolabkan dengan orang lain, bisa ngasih perbaikan juga di kode teman-teman, dan itu sangat mudah sekali gitu. Nah, jadi GitHub itu menjadi penting. Jadi tujuannya adalah portofolio teman-teman nanti akan disimpan di sini. Project-project notebook yang sudah teman-teman pelajari akan teman-teman upload di akun GitHub teman-teman. Nah, untuk sharing itu ini kan khusus untuk developer nih gitu. Nah, untuk menambah jaringan itu, nunjukin yang teman-teman sudah bikin, teman-teman bikin postingan juga di LinkedIn-nya. Jadi fokus setiap tugas yang teman-teman lakukan nanti harus diposting di GitHub sama di LinkedIn teman-teman. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi nanti ada repository atau folder lah ya, seperti itu. Kemudian ada project, ada package yang mungkin teman-teman kalau bikin suatu package gitu. Dan ini ada overview-nya. Nanti saya ajari bagaimana membuat overview yang seperti ini gitu. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti kita simpan coding kita tuh di repo gitu, di repository. Nah, nanti teman-teman akan belajar untuk membuat akunnya dulu di pertemuan ini atau di minggu pertama ini. Dan mungkin teman-teman juga bisa belajar melalui link-link yang saya tambahkan di situ. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah ngomongin tentang apa itu Google Colab, LinkedIn, sama GitHub. Nah, kita ngomongin satu-satu dulu. Yang pertama adalah Google Colab. Nah, teman-teman bisa langsung buka browser Google Chrome teman-teman. Kemudian pastikan teman-teman sudah sign in, gitu ya. Sudah sign in di akun Google teman-teman. Saya rekomendasikan di akun Google yang email ya gitu, email UAD gitu. Kemudian teman-teman bisa langsung kunjungi atau search aja sih Google Colab gitu. Nanti akan muncul di pertama kali yaitu situsnya itu google.colab.research.google.com gitu ya. Oke, kita sudah peroleh ya, kita sudah terbuka ini. Nah, saya akan coba kenalkan nih sedikit gitu sekilas tentang Google Colab. Nah, yang pertama ini tentu title ini bisa kita ganti ya teman-teman. Nah, misal latihan gitu ya. Nah, atau ganti aja deh notebook pertamaku gitu. Nah, itu bisa kalian teman-teman. Dan karena kita buka file ini secara online seperti Google Docs, seperti spreadsheet dari Google, itu langsung otomatis ke save gitu. Jadi semua perubahan yang kita lakukan itu langsung save gitu, ke save gitu. Nah, terus yang pertama kali dilakukan ya itu standarnya sih teman-teman harus konekkan dulu atau hubungkan dulu di sini. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk siap untuk melakukan proses komputasi. Jadi kan komputasi di Colab ini kan dia menggunakan resource di komputer cloud-nya gitu. Nah, kita konekkan dulu gitu. Meskipun kalau nanti teman-teman sudah di shell code-nya, ketika teman-teman running dia akan otomatis connect sendiri. Nah, nanti kalau sudah terconnect nanti akan berubah jadi tulisannya dia ada RAM sama disk yang digunakan. Terus ada tanda cetak juga di sini.
Nah, pertama ada dua sel penting gitu di Google Colab. Yang pertama adalah ini sel code, tandanya ada tombol play-nya di sini. Kemudian yang kedua adalah sel text. Gunanya untuk apa? Sel code yang tulis code. Misal saya tulis variabel A sama dengan 10, kemudian kita tampilkan A. Nah, cara merunning sel code ini ada beberapa cara, teman-teman. Yang pertama adalah langsung kita klik play buttonnya, dia akan ngejalanin, atau kita pakai Control Enter bisa, atau kita juga pakai Shift Enter. Tapi bedanya kalau Shift Enter, selain kita running, kita juga akan menyeleksi atau pindah ke sel selanjutnya gitu. Nah, ini untuk sel code gitu. Jadi sel untuk nulis coding gitu. Nah, kemudian sel text untuk kita nulis teks. Nah, kalau ketik dua kali, kita ketik dua kali. Nah, ini kita bisa ngetik teks nih. Ini adalah notebook pertamaku gitu. Nah, ini bentuknya teks. Nah, previewnya ada di sini. Nah, kalau kita klik di tempat lain atau misal di sel lain, nah nanti munculnya seperti ini. Dan ini dibaca sebagai teks, bukan kode gitu ya. Saya nggak bisa kita running. Dan di Google Colab kita bisa tambahkan gambar atau kita bisa ganti stylenya juga. Misal pertamaku ini di bold, itu kan langsung kelihatan ya. Kemudian notebooknya kita italic. Nah, jadi kita bisa ganti-ganti stylenya. Termasuk kalau kita mau misal ini variabel nih, A sama dengan 10. Nah, ini kan kode, tapi kita nulis di teks. Nah, kita karena pengen stylenya ini biar terlihat kode gitu ya, fontnya, kita pakai ini, format sebagai kode. Nah, tampilannya kan seperti ini. Ya kan, fontnya akan font untuk coding kan. Gitu. Nah, juga nanti teman-teman mungkin bisa bikin numbering gitu. 1, halo, apa ya, ngetiknya halo, terus 2, guys gitu. Nah, itu nanti formatnya akan numbering. Bisa juga bulat gitu. Nah, yang ini ya. Nah, itu nanti item daftar 1, item daftar 2 gitu. Bisa. Atau teman-teman juga attach gambar juga bisa. Attach link juga bisa gitu. Itu salah satu keunggulan dari notebook gitu ya. Nah, kemudian yang penting lagi mungkin saya bikin sel baru aja. Yang saya tekankan juga di tugas pertama, teman-teman, kita bisa melakukan yang namanya heading ya. Kita bikin heading kayak gitu untuk kalau kita langsung buka daftar isinya nanti akan kita lihat, oh ini bahasa apa. Nah, jadi setelah kita ngomongin dua sel code ini tadi, kita mulai fokus di sini nih. Di sini yang paling atas namanya adalah daftar isi. Nah, ini bagian-bagian ini bisa kita tambahkan dengan menambahkan header. Header itu kita gunakan pakai tanda pagar atau pakai ini, diklik TT ini nanti dia akan bisa huruf T besar T kecil ini ya untuk header ya. Nah, pagar 1 itu untuk heading 1 atau judul. Oke. Nah, ini kemudian heading 2 pakai tanda pagar 2 itu untuk subjudul gitu. Nah, jadi ini lebih besar, ini lebih kecil gitu ya. Nah, ini akan terlihat jika kalau kita pakai di sel yang berbeda gitu, seperti ini. Nah, jadi ini judulnya, ini subjudulnya, tapi kita bikin di dua sel yang berbeda. Nah, kan jadi seperti ini ya. Nah, terus apalagi kerennya, kalau kita punya banyak sel di sini, jadi kita bisa pindahkan selnya ya, bisa kita turunkan, bisa naikkan di sini, bisa juga hapus di sini gitu ya. Oke, misalnya ini, saya punya 2 coding gitu, atau tiga sel di dalam satu judul ini gitu. Nah, terus yang kedua, yang heading 2 ini saya ganti jadi heading 1. Jadi kan ada 2 judul kan. Nah, maka kalau kita ya tambahkan 1 sel lagi ya biar terlihat gitu, B sama dengan 20 katakanlah gitu. Nah, kita running, nanti yang ini bisa kita hiding teman-teman. Nah, bisa seperti ini.
Nah, itu nanti akan mempermudah kalau kita punya sel yang banyak sekali gitu. Kalau kita punya baris sel yang begitu banyak, nah kita mau fokus apa? Nah, nanti ini sangat memudahkan sekali gitu. Nah, oke. Kemudian ada lagi yang perlu saya kenalkan. Ini adalah searching ya. Di sini search. Teman-teman misal mau ganti sesuatu, misal find and replace di sini gitu. Misal kodenya sudah banyak, ada yang mau ganti variabel nih, nah itu bisa di sini gitu. Kemudian kita juga punya cuplikan kode atau kode-kode yang sudah ada dan bisa kita langsung import gitu ya. Misal ini saya juga jarang pakai, tapi untuk pengenalan aja gitu. Nah, ini teman-teman bisa langsung diklik sini. Nah, itu langsung akan mengimport teman-teman. Tuh, langsung ada kode-kode di sini, teman-teman bisa pakai gitu. Nah, itu banyak teman-teman, bisa dicoba-coba gitu ya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah di sini adalah file folder. Nah, file folder itu kalau kita pakai Jupyter, otomatis dia akan mengakses folder yang ada di komputer kita. Masalahnya ini kan online. Folder siapa yang diakses kan gitu. Nah, makanya kita juga dapat space folder yang online juga. Jadi kalau kita mau attach file, kita bisa upload di sini gitu. Atau kita bisa langsung menghubungkan dengan link di sini gitu. Jadi kita bisa akses link di shell code-nya. Atau kita bisa konekkan dengan Google Drive kita. Jadi kita bisa ambil file-file yang ada di Google Drive kita. Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya kayak gitu. Ini pengenalan dulu. Oke, kemudian hal yang penting lagi. Nah, ini file. Nah, saya jelaskan aja sedikit ya. Ini kita bisa bikin notebook baru, bisa buka notebook, bisa upload notebook, bisa rename notebook, bisa menghapus gitu ya. Nah, yang penting ini teman-teman. Simpan salinan di drive. Nah, nanti teman-teman akan saya kasih biasanya itu kalau di penjual data 1 kemarin, saya akan bikin saya kirimkan ini lewat link gitu yang sudah saya setting sharingnya. Jadi di sini nanti kan kita bisa sharing kan. Nah, itu nanti akan saya atur untuk khusus untuk teman-teman di Wadi aja kayak gitu. Nah, karena ini konsepnya berbagi, jadi ketika teman-teman buka file yang sama, ya teman-teman sedang edit file itu kayak gitu. Nah, biar teman-teman tidak mengedit file masternya, teman-teman nanti harus melakukan ini. Jadi simpan salinan di drive. Kalau kita klik sedang membuat salinan, nah kita akan bikin file baru yang itu sudah masuk di drive kita, bukan file master yang saya kasih misalnya kayak gitu. Nah, itu penting ya teman-teman. Jadi pertama kali kalau dapat atau buka file notebook dari saya, sekarang teman-teman langsung buka simpan salinan di drive. Kemudian nanti juga kita akan belajar bagaimana itu menyimpannya atau menguploadnya langsung ke GitHub. Kita konekkan. Ini simpan kalau mungkin koneksinya jelek, bisa simpan secara manual gitu, atau untuk meyakinkan bisa kita simpan langsung gitu ya secara manual, Ctrl Shift gitu. Kemudian kita bisa download versi notebooknya atau versi Pythonnya gitu. Oke, kemudian mungkin yang penting lagi yang ingin saya kenalkan adalah di sini runtime. Nanti teman-teman itu bisa mengubah runtime-nya diubah jenis runtime. Nah, sementara karena kita belum menggunakan komputasi yang tinggi, ini nggak kita rubah, nggak apa-apa. Tapi besok kalau kita sudah machine learning, image processing, nah kita akan pakai ini GPU. Itu yang saya bilang tadi, kita akses GPU for free dari Google Colab itu. Nah, kita harus mengubah runtime-nya di sini gitu, agar kita bisa menggunakan ini karena secara default itu none gitu. Tapi mungkin kalau setahu saya kalau codingnya udah machine learning, udah NN, nanti dia otomatis sudah tersetting di GPU. Oke, misal saya ganti GPU deh. Oke. Nah, kemudian yang terakhir lagi, yang penting untuk teman-teman yang ini ya, yang baru ketik Colab ya. Selanjutnya adalah kita bisa ganti tampilannya. Ini kan putih ya. Mungkin bagi teman-teman yang punya masalah dengan tingkat kecerahan komputer, itu bisa kita ganti ke mode gelap, yaitu fitur setelan. Nah, temanya kita bisa ganti yang down. Nah, nanti jadinya kan seperti ini. Nah, yang coding ini akan lebih kelihatan gitu ya. Nah, oke. Nah, atau bisa di full screen-kan seperti ini juga akan lebih mempermudah teman-teman untuk fokus di dalam Windows atau tab yang sedang teman-teman buka.